Selamat pagi, ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara membongkar Samsung Flip. Jadi bagaimana cara membongkar dan masang antara flip atas dan flip bagian bawah ataupun seperti ini. Jadi bagaimana cara membongkarnya dengan alat sederhana, itu obeng plus saja. Dan jadi bagaimana cara memisahkan antara bagian LCD dan bagian bawah. Jadi cara bongkarnya bagaimana, kemudian cara pasangnya bagaimana, karena dia ada engsel seperti itu. Langsung saja kita tutorialkan bagaimana cara membongkarnya seperti itu. Karena ini Samsung Flip, jadi ada dua bagian terpotong seperti ini, bagian atas dan bagian bawah. Bagian atasnya ada LCD, kemudian ada speaker musik sekaligus untuk speaker untuk dengar, kemudian ada getar vibrator, ada fleksibel yang bagian atas ke bagian bawah. Di sini ada engsel, supaya dia untuk buka tutup, kemudian buka seperti ini, jadi tidak goyang-goyang. Jadi ada engsel seperti per seperti itu, tapi kita bisa tutup dan tidak goyang-goyang lagi seperti itu. Bagaimana cara bongkarnya atau memisahkan untuk Samsung model seperti ini, seperti Samsung. Jadi saya kira nanti teman-teman bisa untuk mengganti fleksibel, misalnya ada kerusakan, misalnya layarnya blank di bagian bawah masih hidup tapi layarnya hitam blank saja, jadi seperti itu. Suara musik masih ada, yang sering sekali karena untuk jalur lampu yang putus biasanya, jadi dia langsung gelap saja. Untuk speaker masih ada di bagian luar, paling luar. Untuk fleksibelnya biasanya adalah jalur lampu LCD, jadi kalau misalnya bagian luar sekali yang putus biasanya langsung gelap. Kemudian tombol bawah masih hidup, jadi kita tidak bisa untuk melihat menu-menu di layarnya karena layarnya lampunya mati seperti itu. Jadi bagaimana cara membongkarnya seandainya kita mau ganti fleksibel, ganti speaker ataupun ganti LCD seperti itu. Langsung saja. Pertama kita bongkar dulu seperti ini. Untuk semua jenis Samsung, baik replika ataupun masih original, itu sama untuk caranya. Kemudian kita bongkar bautnya, obeng plus saja. Bautnya seperti ini. Jadi kalau misalnya ada kejadian, misalnya layarnya blank, jadi kita bisa langsung bisa untuk memperbaikinya. Itu cara bongkar, kemudian cara pasangnya lagi seperti itu. Karena untuk cara pasang ini bongkarnya kayak mudah, tapi untuk pasangnya nanti soalnya ada fleksibel, nanti takut putus. Nah, kemudian kita bantu menggunakan karter untuk bongkar seperti ini. Tapi kartu sebelumnya kita lepas terlebih dahulu supaya jangan nyangkut. Pastikan dia ada baut 4 buah ini, 1 2 3 4 sudah lepas. Ini sudah selesai seperti ini. Nah, kemudian bisa kita lepas dulu untuk fleksibelnya. Ini fleksibel, baik replika ataupun original hampir sama bentuknya, cuma beda untuk fleksibel. Ini kita lepas seperti ini. Tapi untuk mengetahui replika ataupun original Samsung, teman-teman bisa cek di video sebelumnya, ada sudah kita tutorialkan cara mengetahui Samsung replika seperti itu. Kemudian bisa belum kita lepas juga bisa. Kemudian kita miringkan seperti ini. Nah, posisi tangan seperti ini. Kemudian kita langsung melihat di sini kita gunakan ada untuk seperti pena seperti ini. Kita gunakan obeng saja. Di sini ada engsel. Ini engselnya ini. Ini tangan kita seperti ini, engselnya. Nah, ini yang kita mau lepas. Dia seperti per. Jadi kalau kita tekan dia masuk ke dalam, kemudian kita lepas dia langsung terangkat. Jadi untuk melepasnya kita tekan dulu sambil ini kita angkat untuk engselnya. Kita tekan dorong ke dalam. Nah, tangan kita sambil bisa untuk dorong ini ke luar supaya dia langsung lepas. Kita tekan. Nah, ini sambil kita dorong saja. Kita dorong saja seperti itu, sambil ditekan sambil didorong. Nah, ini sudah kelihatan. Tinggal kita bisa lepas saja pelan seperti ini. Ataupun kita bantu sedikit. Nah, begini kita tekan. Nah, hati-hati fleksibel sudah kita lepas, jadi jangan langsung kita tarik, tapi pelan-pelan saja. Nah, seperti itu. Hati-hati, ini jangan langsung kita tarik. Kalau misalnya fleksibelnya masih bagus, ini sudah bisa kita tarik. Nah, kita lepas seperti ini. Hati-hati, tetap hati-hati untuk di sini. Kalau misalnya sudah kita ganti baru tuh, hati-hati untuk pasangnya, nanti kita tuturkan. Kemudian langsung kita tarik saja pelan-pelan sambil kita lihat di sini ada lubangnya.
supaya dia tidak putus. Nah ini ada keluar masuk, nah sudah lepas. Ini sudah ada lubang untuk fleksibelnya masuk seperti ini. Ini sudah selesai untuk cara bongkarnya. Kalau misalnya kita mau ganti, nanti kita tutorialkan untuk bongkar semua, kita lepas semua ini. Untuk pasangnya ini sudah selesai, ini terpisah antara bagian atas dan bagian bawah ini engselnya. Ini ada engsel yang putih nih, engselnya ini kosong. Ini engselnya yang putih ini. Jadi kalau misalnya dia sudah tidak balik lagi, tidak buka-buka, ini pasti engselnya sudah rusak ataupun misalnya patah di bagian sini. Jadi dia tidak ada casingnya ini patah. Nah, jadi tidak mengunci karena dia segi 4. Nah, segi 4 bentuknya. Jadi dia untuk menahan, karena di dalam ini ada per. Jadi menahan di segi 4-nya ini terkunci di bagian sini. Nah, ini lubangnya segi 4. Ini tempat dudukan daripada engselnya. Ini adalah engselnya namanya. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa terbuka lagi, biasanya ini sini pecah, longgar. Jadi dia yang segi 4 ini sudah muter-muter, jadi tidak tertahan di casing belakang ini. Biasanya pecah seperti itu. Cara mengakalnya adalah kita ganti ini casing. Kita ganti casingnya ini. Tapi bagian atasnya tidak perlu kita ganti, tapi posisi ini saja yang kita ganti. Nah, ini saja yang kita harus ganti di bagian keypadnya nih. Dudukan keypad yang kita ganti supaya tanpa merusak fleksibel LCD ataupun mengganti LCD. Jadi sesuaikan, kalau misalnya warnanya hitam, kita beli warna hitam seperti itu. Jadi kita pasang ininya saja. Untuk casingnya beli satu set, soalnya ini ada warna putih seperti ini, warna putih seperti ini. Tapi kita belikan sesuai dengan warna, jadi tetap sama seperti itu. Jadi warnanya tetap hitam, misalnya hitam tetap hitam, kalau putih tetap putih. Nah, ini biasanya pecah untuk engsel, jadi dia goyang-goyang seperti itu. Nah, sebelum putus fleksibelnya, kalau putus kita harus ganti fleksibel, kalau misalnya belum putus kita ganti ini saja seperti itu. Tetapi kalau misalnya beli casing, siapkan untuk fleksibel LCD nya, siapa tahu nanti rusak, sudah tinggal kita ganti saja seperti itu. Untuk cara pasangnya mudah. Pertama kita masukkan dulu lubangnya di lubang seperti ini, kita masukkan. Kemudian di sini ada alur. Nah, di sini ada alur untuk pengunci. Nanti kita blur. Nah, di sini ada alur untuk penahan daripada sini tadi. Alur kita masukkan fleksibel terlebih dahulu seperti ini. Masuknya harus yang bagian sebelah engsel. Jadi kalau untuk bongkar, kita bongkar di bagian engsel, tapi untuk pasang di sebelahnya engsel. Jadi berlawanan arah seperti itu. Untuk yang pertama kalinya. Nah, seperti ini. Kita posisikan tutup supaya enak. Setengah tutup lah. Ini kita tahan seperti ini. Sambil ini didorong supaya dia rata. Nah, ini seperti ini. Ini posisinya, nanti tangan tetap dijepit, ini kita tekan, tapi nah ini bedanya, kita tekan seperti ini, kita ambil yang agak ini dikit, nah, sambil didorong masuk ke dalam, sambil kita dorong, posisi tertutup tidak apa-apa nih, malah enak. Sambil kita dorong, ini posisi kita paskan dikit, jadi tinggal masuk saja. Untuk fleksibel siap, sudah masuk seperti itu. Jadi kita dorong saja, ini posisi tertutup, sambil ini kita tekan. Nah, kita tekan nanti, ini sudah masuk rata. Nah, sudah masuk seperti ini, tinggal kita tekan saja dikit, masukkan lagi. Nah, ini sudah posisinya, sudah masuk. Ini cara masangnya, ini sudah bisa. Nah, kita pas-paskan seperti ini, fleksibel sudah masuk seperti ini. Jadi cukup mudah untuk pasang engselnya. Ini tinggal kita pasang seperti ini. Yang terlebih dahulu adalah di bagian handsetnya, karena dinyangkut ada bulatan seperti ini, ada tutupnya, stopnya, set, baru kita pasang. Kemudian kita paskan untuk micnya seperti itu. Micnya biar masuk di ada lubangnya, untuk karet bisa lepas, tidak apa-apa. Kemudian kita pasang fleksibel. Kemudian kita langsung pasang kopernya seperti ini. Ada penutupnya, rapikan penutupnya. Tinggal kita baut seluruhnya, 1, 2, 3, 4-nya sudah selesai. Kemudian kita pasang seperti ini. Kita sudah anggap selesai. Ini baut sudah kita pasang, sudah kita anggap selesai. Ini sudah selesai. Ini bisa untuk buka tutup lagi. Nah,
jadi aman seperti itu. Jadi tipnya kalau misalnya kita mau bongkar, misalnya sudah goyang-goyang tidak bisa balik, ini sudah goyang-goyang, ini casingnya kita ganti kita ganti casingnya, kemudian yang kita pakai adalah di bagian LCD, di bagian keypadnya saja yang kita ambil. Jadi sesuaikan dengan warna original yang handphone kita. Misalnya yang ini warna putih, kita ganti putih. Kalau hitam seperti ini, kita ganti hitam seperti ini. Jadi untuk yang lainnya tidak perlu kita ganti, hanya kita fokus yang di bagian dudukan daripada keypadnya saja. Karena di sini ada tempat berpegangnya engselnya tadi, ataupun di bagian kusen pintunya. Kalau di pintu ada engsel, ada kusennya seperti itu. Nah, di bagian sini, di bagian keypadnya adalah bagian kusennya untuk menempelkan engsel daripada engsel. Jadi untuk buka kita dahulukan di bagian sini yang kita buka, kemudian untuk pasangnya di bagian bawah ujungnya satunya lagi yang kita harus dahulukan, kemudian kita tekan engsel seperti itu supaya posisi tertutup. Kita posisi seperti ini sambil kita tekan, langsung kita tekan seperti itu. Ini saja tutorial dari Bang Dari Tutorial bagaimana cara memasang bongkar pasang Samsung Flip untuk bagian atas dan bagian bawahnya seperti itu. Mudah, hanya cukup obeng saja, bisa kita lakukan sendiri di rumah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Salam sukses.